King, seandainya saya dapat mengulang kembali waktu, maka saya akan mencegah kesalahan yang saya perbuat dan berkomitmen sedini mungkin untuk berproses 2 kali lebih efektif membangun masa depan terbaik yang saat ini sedang saya jalani. Tetapi saya tidak menyesali itu semua sedikit pun, karena sekarang saya dapat membagikannya untuk kamu. Pelajaran yang pertama, jangan percaya pada orang lain melebihi dirimu sendiri. Manusia dapat menjadi makhluk yang paling manipulatif jika memang diperlukan. Mereka dapat dengan mudahnya mengkhianati kamu jika opsi yang mereka miliki lebih penting daripada kepercayaan kamu. Insting seperti ini sudah menjadi naluri seorang manusia yang tertanam di dalam DNA-nya. Saya harus menerima kenyataan ini dengan cara yang keras. Seakrab apapun hubungan kamu dengan seseorang, jangan pernah memberi porsi lebih kepercayaanmu kepada mereka, melebihi kepercayaanmu terhadap diri sendiri. Terima kenyataan bahwa suatu saat mereka akan mengkhianatimu. Dengan begitu, kamu dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin aja terjadi. Ancaman yang paling mematikan datang dari sesuatu yang terlihat tidak berbahaya. Satu-satunya teman terbaik yang kamu miliki adalah dirimu sendiri. Semua orang itu ingin melihat supaya kamu itu gagal, karena itu akan memberikan mereka sebuah kepuasan tersendiri, dan mereka akan merasa lebih baik terhadap dirinya sendiri. Camkan itu baik-baik di dalam pikiranmu. Kamu nggak akan pernah tahu apa yang benar-benar ada di dalam benak mereka. Cara yang bisa kamu lakukan supaya mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengkhianatimu adalah dengan menahan informasi yang ada di kepalamu. Pikirin baik-baik sebelum kamu berbicara. Jangan jadi cowok-cowok banci yang secara impulsif menceritakan segalanya tentang apa saja yang terjadi di dalam hidupnya. Koplo. Tanpa disadari kalau dia baru saja membuka kesempatan untuk orang lain mengkhianati dirinya di masa mendatang dengan menggunakan informasi yang baru saja ia bagikan. Jadi pikirin baik-baik secara bijaksana sebelum kamu memulai berbicara. Pelajaran yang kedua. Keikhlasan membuat hidupmu bergerak maju. Lepaskan semua beban berat yang selama ini mencegahmu untuk move on. Apapun kejadian buruk yang terjadi kepadamu, selama kamu belum mengikhlaskannya, maka artinya kamu masih berada di tempat yang sama. Kamu nggak perlu berlarut-larut hidup di dalam rasa sakit dan trauma yang kamu alami secara sia-sia. Memang perlu proses dalam meraih kebijaksanaan untuk mengikhlaskan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi, kamu bisa memulainya dengan menerapkan sebuah prinsip yang saya sebut dengan self-centered. Prinsip self-centered ini menekankan bahwa apapun yang kamu lakukan, selalu balikin ke diri sendiri sebagai pusat yang mendasari tindakan yang kamu lakukan. Contohnya, pada saat kamu ingin memaafkan orang lain, maka lakukanlah untuk dirimu sendiri. Bukan karena orang ini layak untuk dimaafkan, tetapi kamulah yang pantas menjalani kehidupan bahagia terbebas dari perasaan dendam. Jangan pernah melakukan sesuatu untuk seseorang selain dirimu sendiri. Prinsip ini yang membantu saya menjadi orang yang lebih ikhlas dalam menjalani hidup, sehingga saya dapat bergerak maju menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Pelajaran yang ketiga, memperpanjang masa aktif kondisi tubuhmu. Di saat usiamu 30 tahun, tubuhmu mulai menunjukkan dampak dari apa yang kamu lakukan selama 10 tahun terakhir. Apakah kamu rutin berolahraga, makan makanan bergizi, dan tidur dengan cukup?
tubuhmu itu nggak akan pernah bisa berbohong. Ada harga yang harus kamu bayar untuk memperpanjang masa aktif tubuh yang dititipkan kepada kamu. Menolak untuk membayar uang sewanya akan berdampak pada penyitaan fungsi tubuhmu untuk selamanya. Begitu tubuhmu sudah kehilangan fungsinya, kamu nggak akan pernah bisa menggantinya dengan spare part yang baru. Saya sendiri itu menderita skoliosis, di mana tulang belakang saya itu berbentuk seperti letter S. Apapun upaya terapi yang saya lakukan, tidak akan pernah bisa mengembalikan kondisi tulang saya menjadi lurus seperti sedia kala. Kondisi ini memang sudah terlambat, tetapi saya masih dapat menjaga anggota tubuh lainnya supaya tidak lagi kehilangan fungsinya. Perhatikan baik-baik, apa kebiasaan burukmu yang dapat menyita fungsi tubuhmu di masa mendatang. Contohnya, kamu memiliki kebiasaan screen time secara berlebihan yang berdampak buruk pada kesehatan matamu. Kamu juga melakukan kebiasaan buruk itu sebelum tidur di tempat yang gelap. Jangan sampai kamu menyesali rusaknya mata kamu di masa mendatang karena kebiasaan burukmu ini. Contoh lainnya yang juga sering diabaikan pada saat kamu masih muda adalah ginjalmu. Kamu mengkonsumsi secara berlebihan minuman manis tanpa membersihkannya dengan air putih dapat menyebabkanmu kehilangan fungsi ginjalmu. Akhirnya kamu memerlukan mesin untuk melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh ginjalmu. Sayangilah satu-satunya tubuhmu ini dengan merawat setiap anggota-anggotanya selagi kamu masih memiliki itu. Pelajaran yang keempat, jangan pernah mencampur urusan bisnis atau profesi dengan urusan pribadi. Apapun usaha yang kamu tekuni harus dijalani dengan tujuan yang kuat, terlepas dari permasalahan pribadi yang kamu alami ataupun perasaan yang sedang kamu rasakan. Suka tidak suka, kamu harus memenuhi tujuan itu. Generasi zaman sekarang dipenuhi bocah-bocah cengeng yang maunya ngelakuin kerjaan sesuai kemauan mereka. Narsis. Makanya nggak heran kalau tingkat pengangguran di Indonesia semakin melonjak. Dengerin baik-baik. Di dalam urusan bisnis ataupun profesi yang kamu tekuni, kamu itu sedang berurusan dengan orang lain. Siapapun orang yang kamu layani, dengerin baik-baik apa yang menjadi kemauannya mereka. Dan jangan ngelakuin hal-hal yang mereka benci. Disitulah kamu bisa berkontribusi, memberikan value untuk orang lain. Semakin besar value yang kamu berikan, semakin besar pula penghasilan yang bakal kamu terima. Ini semua nggak ada kaitannya dengan passion pribadi yang kamu miliki. Kecuali ya passion kamu itu bisa memberikan sebuah value untuk kehidupan orang lain. Jadi kata kuncinya yang harus kamu pertimbangkan di sini adalah value. Kira-kira manfaat apa yang dirasakan orang lain dari pekerjaan atau bisnis yang saya tekuni? Seberapa besar dampak atau pengaruh dari pekerjaan saya di dalam hidup orang lain? Bagaimana caranya agar value yang saya miliki dapat tersalurkan ke orang yang membutuhkannya? Kamu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan seobjektif mungkin. Singkirkan ego dan subjektif yang kamu miliki dan belajarlah untuk mengobservasi apa yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Berikan kontribusi terbaikmu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Itulah yang menjadi esensi mendasar sekaligus indikator yang akan menentukan apakah bisnis ataupun profesi yang kamu tekuni bakalan sukses di masa mendatang ataupun akan mengalami kegagalan. Pelajaran yang kelima, sukses tidak bersifat transformatif, melainkan afirmatif. Jadi, maksudnya adalah kesuksesan yang diraih oleh seseorang
itu tidak mengubah kondisi hidup yang sedang ia jalani. Tetapi kesuksesan itu akan menguatkan apa yang sudah ia bangun di dalam hidupnya. Contohnya, ada seorang artis di mana hidupnya itu depresi, kesepian, dan dipenuhi oleh trauma di masa lalu. Apapun bentuk pencapaiannya, prestasinya, ataupun kesuksesan komersil yang ia dapatkan, semua itu sama sekali tidak merubah kondisi hidupnya, melainkan itu semua hanya memperkuat kondisi hidup yang sedang ia jalani. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kesuksesan tidak dapat mendefinisikan dari karakter seseorang, melainkan keputusan yang ia buat selama hidupnya sebelum ia mencapai kesuksesan itu. Selama orang itu tidak membuat keputusan untuk mengubah kondisi hidupnya menjadi lebih baik, maka ia akan selalu terjebak di masa lalu, terlepas dari kesuksesan yang diraihnya. Kalau kamu nungguin sukses dulu untuk melakukan sesuatu, untuk merubah kehidupan, atau untuk melakukan suatu kebaikan, maka saya jamin kalau kamu gak akan pernah melakukan hal tersebut. Orang yang dasarnya itu udah dermawan, mau dia sukses ataupun belum, dia akan selalu berbagi dengan orang lain apapun yang terjadi. Justru begitu dia sudah sukses, maka dia akan jadi orang yang lebih dermawan lagi. Jangan jadikan kesuksesanmu ini sebuah standar untukmu melakukan sesuatu. Kamu dapat memulai untuk menjalani hidup terbaikmu saat ini juga. Jangan pernah berusaha untuk menunda-nundanya. Begitu waktunya sudah tiba dan akhirnya kamu dapat meraih kesuksesan di dalam hidupmu, maka kamu akan mendapatkan 2 kali lipat dari sesuatu yang selama ini sudah kamu dedikasikan. Jadi, pastikan supaya kamu mendedikasikan hidupmu untuk melakukan sesuatu yang positif dengan karakter terbaik yang kamu miliki. Jangan sampai momen kesuksesanmu menjadi sebuah bumerang di masa mendatang dikarenakan keputusan buruk ataupun sifat-sifat buruk yang selama ini kamu miliki. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi, King.